Asuransi. Menurut HMN Purwosucipto, pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, di mana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang atau santunan yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk pada waktu terjadinya evenement. Sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar premi. Dalam KUHP pasal 246 menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Manfaat asuransi. Terdapat 5 manfaat asuransi. Yang pertama, rasa aman dan perlindungan. Kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Ketiga, polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Yang keempat, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan premi yang dibayarkan setiap periode mempunyai substansi yang sama dengan tabungan. Yang kelima, alat penyebaran risiko. Jenis-jenis asuransi. Ada 5 jenis. Yang pertama, asuransi jiwa. Yang kedua, asuransi kesehatan. Yang ketiga, asuransi pendidikan. Yang keempat, asuransi dana hari tua. Dan yang kelima, asuransi umum. Bagaimana memahami asuransi? Untuk mengetahui lebih lanjut, simak cuplikan video berikut ini. Apa yang terbayang dalam benak Anda pada saat Anda mendengar kata asuransi? Apakah investasi, keamanan, uang tambahan, tabungan, atau tidak tahu? Yang ada dalam benak Anda tidak salah. Pada prinsipnya, asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial kepada keluarga Anda. Bentuknya dapat berupa manfaat yang dinikmati semasa Anda hidup maupun manfaat yang dinikmati keluarga Anda pada saat Anda sudah meninggal dunia. Manfaat tersebut dapat mengurangi risiko finansial yang terjadi di setiap tahap kehidupan. Dalam asuransi, ada 2 hal yang perlu Anda perhatikan sebagai nasabah. Yang pertama adalah apa manfaat yang diberikan dari produk yang Anda beli. Dan yang kedua adalah apa pengecualian manfaat tersebut sehingga Anda tidak mengalami kekecewaan di kemudian hari. Manfaat yang ditawarkan sebuah produk asuransi dapat berupa manfaat hidup, yaitu manfaat yang bisa dinikmati semasa nasabah masih hidup. Misalnya manfaat kesehatan, tabungan pendidikan, nilai tunai atau nilai polis, atau manfaat kecelakaan. Manfaat lain yang dimiliki sebuah produk asuransi adalah manfaat meninggal, yaitu uang pertanggungan yang akan dibayarkan kepada keluarga nasabah saat nasabah sudah meninggal dunia. Di situasi pandemi saat ini, asuransi kesehatan dapat mencakup penggantian biaya rapid test, PCR test, maupun inap terkait COVID. Jika nasabah meninggal karena COVID, keluarga nasabah akan mendapatkan uang pertanggungan sesuai dengan produk yang dibeli. Yang dimaksud dengan pengecualian manfaat adalah semua batasan yang membuat nasabah tidak bisa mengambil manfaatnya. Contoh, dalam produk kesehatan, manfaat asuransi tidak dapat digunakan jika bertujuan untuk kecantikan, seperti operasi plastik, pemasangan kawat gigi, dan lain-lain. Jika Anda sudah membeli produk asuransi, namun masih memiliki pertanyaan mengenai manfaat apa yang akan Anda peroleh dan apa saja pengecualiannya, yang harus Anda lakukan adalah 1. Buka buku polis Anda atau polis digital Anda. 2. Cari dan bacalah pasal manfaat. 3. Cari dan bacalah pasal berakhirnya pertanggungan. Selain membaca ulang buku polis, untuk mempelajari ulang manfaat produk yang Anda beli, dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. 1.
kunjungi website Manulife www.manulife.co.id bagian solusi. 2. Kunjungi YouTube Manulife Indonesia. Anda dapat melihat video-video produk yang sesuai dengan produk yang Anda beli. 3. Kontak tenaga pemasar asuransi Anda dan tanyakan kembali semua hal yang belum Anda pahami dan minta mereka untuk memberikan penjelasan kepada Anda secara rutin. Dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun terdiri dari 3 bagian. 1. Dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. 2. Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank dan atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. 3. Dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Fungsi dana pensiun bagi perusahaan. 1. Memberikan penghargaan kepada setiap karyawan karena telah memberikan pengabdian terhadap perusahaan. 2. Menciptakan rasa aman untuk karyawan agar mampu menurunkan tingkat karyawan yang berhenti bekerja. 3. Meningkatkan citra sebuah perusahaan ketika menjalankan bisnis. 4. Meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga produktivitas perusahaan juga meningkat. Nah, fungsi dana pensiun bagi karyawan itu ada 2. Yang pertama, hari tua yang umumnya sulit untuk melakukan kerja dan raih pendapatan itu bisa tergantikan oleh dana hari tua yang sudah dikumpulkan sejak lama. Rasa aman bisa terjaga dan motivasi kerja saat masa muda bisa terus dipertahankan. 2. Jika penerima dana ini meninggal, maka dana tersebut bisa diwariskan pada keluarga yang masih hidup sehingga rasa aman juga didapatkan oleh keluarga penerima. Terakhir, fungsi dana pensiun bagi penyelenggara itu ada 3. Yang pertama, penyelenggara program memiliki kesempatan untuk mengelola dana agar menghasilkan keuntungan, sebab iuran dana hari tua itu dapat digolongkan ke dalam investasi. Kedua, mendukung program pemerintah dalam pengadaan dana hari tua. 3. Sebagai aktivitas bakti sosial kepada peserta iuran dana tersebut.